Mengenal dunia elektronik itu mulai umur berapa? Mulai kelas 6 SD itu sudah nyoba-nyoba lihat-lihat kelas 2 SMK. 2 SMK ya? Ya. SMK ini kan sudah menerima servis sampai. Ya sudah. Nggak takut gagal atau gimana? Gagal tetap dipikir terus sampai berhasil harus jadi gitu. Harus merakit terlebih dahulu atau beli kit dulu, kecil-kecilan? Beli kit kecil-kecilan dipahami sistemnya gitu. Lah, belinya di mana? Di Dance Amplification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di channel Dan Amplification. Kali ini saya mengundang Mas Alvin. Sekedar informasi, beliau ini masih muda ya, masih muda. Sekarang mungkin masih SMA, Alvin ya. SMK, okay. SMK ya, masih SMA. Terus ini sudah berani menerima servis. Menerima servis. Terus kenal saya itu sejak masih kelas SMP ya. Iya, SMP. Masih kelas SMP sudah mengenal dunia elektro, bahkan ikut ajang parade, bisa ngundur bareng atau balap kecil-kecil miniatur lah, kecil-kecilan. Nanti kita coba korek ke bagaimana untuk profil dari Mas Alvin sendiri, karena memang asalnya ini bukan Jawa Timur ya, bukan Ya, dari Jawa Timur, Tengah. Jawa Tengah asalnya. Jadi kita korek secara langsung untuk jadikan inspirasi bahwa kalau mengenal kelas D lebih kecil, mungkin saat besarnya ini mungkin jadi master kayak gitu. Oke, selamat malam Mas Alvin ya. Ya, selamat malam Pak. Ini kan sampean kan asli Jawa Tengah ya. Ya, Jawa Tengahnya Jawa Tengah. mana kalau boleh tahu Mas? Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogiri. Nggih. Terus pindah ke Jawa Timur ini, khususnya Mojokerto ini. Ikut pabrik ayah yang ada di Ngoro itu, jadi pindah ke Mojokerto. Oh, ikut orang tua. Ya, orang ikut tuanya orang tua. kerja di Pabrik Ngoro. pabrik Ngoro itu, Nggih. jadi ikut. Jadi di sini nggak menetap ya. Sekarang menetap Pak. Terus nanti kalau misalkan sudah nggak bekerja lagi di Ngoro, Untuk saat ini sudah nggak bekerja, cuman oh sudah pensiun. ya sudah pensiun. Terus Sekarang bikin usaha sendiri, jualan keliling gitu Pak. berarti nggak ada rencana balik. Belum ada rencana balik. Tapi sampai sendiri senengnya di Jawa Timur sini apa Jawa Tengah? Senengnya sebenarnya di Jawa Tengah. Kenapa yo? Kayak orangnya itu enak kalau di Jawa Tengah gitu. Kehidupannya juga lebih murah, kan ayah sudah nggak kerja. Oh Mungkin iya. biaya hidupnya lebih murah gitu. Biaya hidup lebih murah, terus namanya kampung halaman, ya kita nggak bisa melupakan masa kecil ya. Nggih. Masa kecil. Terus sampai mengenal kelas D ya, kepikiran kelas D aku. Sampai mengenal dunia elektronik itu mulai umur berapa? Mulai kelas 6 SD itu sudah nyoba-nyoba lihat-lihat. Soalnya punya tetangga tukang servis, kadang main-main ke situ lihat-lihat kalau ada gitu. Tapi nggak ada basic elektronik ya dari orang tua, mungkin dari kakek. Itu ayah waktu belum lahir itu pernah punya sound, cuman pas lahir sudah dijual itu. Oh, sebelum sampai masih bujangnya mungkin. Iya, masih. Itu punya sound, cuma nggak ngerti elektronik, cuma sekedar hobi sound sistem Ya, kayak hobi gitu. sound. Terus bakatnya itu menurut kesampaian ya. Iya. Menurut kesampaian. Kelas 6 SD. Iya, kelas 6 SD. Tapi belum ngerti ya itu ya. Belum, masih lihat-lihat, pengen tahu gitu. Nah, sampai lihat-lihat itu dasarnya apa? Seneng elektroniknya atau seneng soundnya? Sebenarnya sering ke soundnya itu sendiri. Soalnya kayak ada kesenangan tersendiri. Musiknya itu ya? Ya, kalau sound itu. Terus sekarang dengar infonya kan di Jawa Tengah kan memang setiap rumah itu kebanyakan punya sendiri-sendiri ya sound itu ya. Iya, tetangga juga punya sendiri-sendiri. Jadi hampir semua itu punya ya. Iya, soalnya kan di Jawa Tengah itu suka musik semua, kalau campur sarian biasanya itu. Makanya kebanyakan Jawa Tengah memang pusatnya sound itu memang Jawa Tengah ya. Iya. Sound ngandal itu. Mungkin identiknya kalau Jawa Tengah kan soundnya Clarity ya, kalau seperti itu. Iya. Terus yang saya dengar kalau Jawa Timur soundnya horeg kayak gitu. Terus sampean dari kelas 6 SD seneng sound, lihat-lihat tetangga, mulai tertarik untuk mempelajari elektroniknya itu. SMP itu sudah nyoba mulai ngerakit dari kelas AB. Dulu itu Power Safari 400. Nah, belajarnya dari tetangga sendiri atau? Kadang main ke tetangga terus suruh ngoreksi rakitan saya udah bener apa belum, sama itu lihat-lihat di internet dulu gitu. Berarti belajarnya kadang lewat internet ya? Iya. Padahal zaman waktu sampean SD internet belum
belum sepopuler sekarang loh ya. Ya dulu itu masih pergi ke warnet gitu. Oh kalau iya ya, warnet yang Iya. sekat-sekat itu ya. Iya. Jadi mempelajari apa ya Wan, awalnya itu mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman yang ingin belajar elektronik. Awalnya mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak beli kit power jadi tinggal pasang power supply dulu itu, power ya 5 volt itu yang kecil itu. TDA, bukan? Iya, TDA. TDA itu ya? Iya. TDA series. Dulu mulai dari TDA yang 2003 itu yang paling murah Itu sampai belajar membunyikan dulu ya? Ya, membunyikan pakai PSU beli jadi juga dulu. Itu awal mulanya. Terus mempelajari komponennya, misalkan baca nilai resistor. Dulu langsung itu, kesalahannya dulu langsung Rakit ya? ya langsung rakit, beli TR final, beli driver, langsung pasang gitu, nggak ngerti nilainya. Tanpa mempelajari setiap komponen itu ya? Tanpa mempelajari langsung. Terus akhirnya bingung? Ada Akhirnya kerusakan? langsung praktek langsung meledos itu. Terus bingung? Sampian 4 set itu meledos itu. Nah, terus akhirnya mempelajari nilai-nilai itu ya? Iya, akhirnya mempelajari itu. Itu SMP? Iya, SMP kelas 1. Terus mulai agak mengerti? SMP kelas 2 itu mulai kenal kayak orang-orang gitu, kadang main ke rumah orang, tanya-tanya gitu. Terus ya gabung-gabung grup. Ya gabung grup Facebook mungkin itu, sama tanya-tanya di grup dulu itu. Tapi sampai sekarang mungkin bisa ya, udah bisa ya? Sudah bisa. Terus untuk power ya, untuk power sampean yang sudah pernah sama rakit apa itu? Yang sudah pernah itu kelas AB sama AB kelas pasti ya? ya, AB AB sama pasti. kelas D saja. Oh, sementara AB sama kelas D. Iya. Untuk mungkin kelas AB sudah ngapal ya. Sudah kalau kelas AB sendiri. Sudah ngapal ya, Iya. apal di luar kepala ya. Iya. Ada untuk kelas D-nya? Kelas D masih tahap belajar, mungkin beli-beli PCB terus ditanam komponen sendiri. Tapi kadang juga ada kayak bingung gitu, juga cari-cari di grup, kadang di grup kelas D itu. Tapi ada yang bunyi ya, rakit beli jadi, rakit PC. Ada cuman 3 saja yang jadi. 3 yang jadi, yang nggak jadi? Yang jadi 2 saja. 2, Ya. tapi belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu. Itu untuk kelas D ya. Iya, Nah, sampean kelas D. dah di rumah Mojokerto ini punya sound? Punya, cuman miniatur 15 in saja. Itu yang buat parade-parade itu ya? Iya, iya. Buat parade. Itu sekedar seneng aja ya? Ya sekedar seneng aja. Nah terus, itu sampean kan masih sekolah ya, kelas berapa Iya. SMA saya? Kelas 2 SMK. 2 SMK ya? Iya. SMK ini kan sudah menerima servis sampean? Ya sudah. Nggak takut gagal atau gimana? Kalau gagal tetap dipikir terus sampai berhasil, harus jadi gitu. Apa yang sampean servis itu? Seringnya kelas AB itu, kalau Oh, seumpama power saja? power saja, khusus power Khusus power audio. berarti ya? Iya. Ombro atau Ombro. semua? Oh, Ombro hanya saja. ombro ya? Iya. Heeh. Hanya ombro. Untuk servis yang berhubungan dengan audio, kalau TV kayak gitu-gitu nggak bisa. Bukannya nggak bisa sih, mungkin terkendala waktu untuk mempelajari kan ya. Iya. Terus TV sendiri kan sekarang kan kalau nggak ada gurunya kan pengalaman yang Iya. berbicara kayak gitu. Terus itu untuk servis itu ya, itu sampean lihat dulu servis kerusakannya apa atau sampean terima saja? Rusak ini dan terima saja. Saya tanyai dulu yang punya power kerusakannya apa gitu. Terus sudah datang, barang saya lihat dulu, kalau bisa diservis, saya servis. Kalau kadang itu awut-awutan, acak-acakan gitu. Amburadul lah. Iya. Saya milih rakit ulang aja gitu. Oh, Saya bilangin. sampean informasikan ke yang punya, Iya. ini Mas dirombak total kayak Iya, gitu. rombak total gitu. Ada kebanyakan yang servis ya ombro-ombro semrawut Ombro. kayak gitu ya. Rata-rata kelas AB itu ya. AB om bro, Trafo. Banyak kadang kalau lihat garapannya semrawut kayak wah males duluan ngerjain, nek nggak dirakit dari awal gitu. Takutnya kan kalau ada konslet-konslet gitu. Tapi memang kalau semrawut sih memang lebih mudah ditata ulang sih ya. Iya. Selain kelas AB yang servis mungkin ada Servis kelas D rakitan saya sendiri dipakai orang terus bedos. ledas kembali lagi. D900 itu Nah, yang Sampean bagi waktunya gimana? Kan- Sekolah. Sekolah Terus- pulangnya jam sekolah pulang jam 2-3-an. Terus istirahat malam itu saya kadang servis gitu. Kalau untuk saat ini masih PSG, pulangnya jam 12. Jadi setelah PSG langsung itu. lebih banyak waktu ya. Iya, lebih banyak waktu. Kalau waktu sekolah mungkin waktu malam aja ngerjainnya. Kalau nggak ada tugas juga. Ada yang nggak bisa misalkan servis terlalu mentok.
Kalau yang terlalu mentok mungkin mixer, soalnya kan jalurnya Oh, mixer juga ya berarti? iya. Pernah dulu nyervis mixer Yamaha itu sudah tangan ketiga, jalurnya sudah hancur. Saya kembaliin nggak bisa. Berarti bekas tuliser lain kayak gitu Iya, ya. sudah Berarti bekas. sampean protoli dulu. Iya, saya lihat dulu jalurnya sudah amburadul, sudah nggak bisa. Rata-rata itu untuk sama juga anu kan apa membuatkan power jadi ya. Iya, Untuk buat kecil-kecilan kelas power AB jadi, ya. kelas AB, kelas D juga. Oh, kelas D juga Tapi cuman itu pasang aja. Kalau kitnya tetap beli. Iya. Cuma perakitan dalam box. Iya, perakitan dalam box. Kebanyakan itu online atau offline, Untuk lokal, offline semua. lokalan sih. Iya. Zaman jurusannya apa tuh sekolahnya? Jurusannya ototronik sebenarnya, kelistrikan mobil. Oh, listrik mobil. Iya. Tapi agak nyambung sih kan ya. Iya, Agak nyambung. sedikit-sedikit nyambung Cuma lah. ada mekaniknya kayak gitu. Iya. Untuk sound yang sampean punya dari rumah itu pakai power apa? Untuk sekarang tetap power kelas D. Power kelas D. Iya, Tapi rakit sendiri tuh ya. rakit sendiri. Rakit sendiri itu khusus buat rungan-rungan di rumah atau balapan. Katakan saya keluarkan buat balapan nah. Halapan itu Kecil-kecilan nah, kadang nguntir bareng. Iya, cuma Berodol juga pernah kan yuk. brodol sekali. Sekali berodol Iya. ya. 15 innya yang brodol. Subnya. Untuk di rumah cuman punya 15 in 2 sama middle-nya 10 in 2. Itu untuk miniaturnya ya. Iya, Ada miniatur. kelas-kelas rumahan ya. Iya, kelas rumahan Kelas SRT. Itu untuk ke depan. Sama kan mungkin sekarang kan kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 SMA kan bentar lagi. Berarti kelas tahun lagi ya. Iya, kalau setahun Kelas lagi. tahun lagi. Iya. Rencana sampean apa? Kuliah. Tetap ngambil sesuai jurusan sekolah atau Oh, ikut bakat elektronik itu? teknik elektronik itu. Teknik elektronik. Iya. Mantap sih. Nanti Bin. ITS. Politeknik bukan ya? Yang ITS-nya ya? ITS. Berarti S1-nya. Iya. ITS Surabaya. Elektroniknya ada kan industri jadi. Atau elektronik enggak soalnya enggak ada loh elektronik. Teknik elektronik itu. Teknik elektro itu dibagi, maaf ya, ini cuma pengalaman saya ya, saya sendiri juga teknik elektro Politeknik Negeri Malang gitu, Brawijaya. Elektronik itu, teknik elektro itu dibagi 4 kalau nggak salah sekarang. Elektronika atau arus lemah, listrik, arus kuat, telekomunikasi, mungkin sekarang ini ditambah apa? Komputer, kalau teknik komputer kalau nggak salah ikut elektro. Nah, sama yang ambil zaman pilih. Yang itu arus lemah. Arus lemah. Iya. Arus lemah kan itu kan nggak fokus ke audio mobil ya. Iya. Nggak audio mobil, audio sound system. Iya. Nggak fokus. Tadi semua mencakup elektronik, baik elektronik audio, elektronik visual, elektronik industri, dan elektronik semua kayak gitu. Iya. Jadi fokus ke situ ya. Iya. Karena memang sepengetahuan saya sedikit loh. Kuliah di jurusan elektronik arus lemah atau elektronika itu yang membahas tentang sound system. Audio gitu. Sedikit sekali. Oh. Namun yang paling banyak untuk saat ini ya itu mungkin SMPS. Oh, SMPS. Power SMPS supply. itu namanya kalau saya dulu itu meremehkan aku dulu Bin. Aku dulu meremehkan buat power supply switching pakai MOSFET, IGBT. Dalam zaman saya waktu kuliah itu tahun 2001 menyepelekan. Buat apa? Buat kayak gini. Kalau kita beli trafo bisa. Kayak gitu dulu. Ternyata sekarang sangat berguna. Bahkan trafo sekarang di dunia industri tergantikan sama SMPS ya. Iya. Terus sampai rencana milih jurusan teknik elektronika itu hanya mengembangkan bakat atau nanti impian kerja di bidang misalkan kerja di instansi, kerja di pabrik? Lebih ke mengembangkan bakat. Mengembangkan bakat ya. Iya. Artinya nanti kalau jalan rezekinya kemana mengikuti saja ya. Iya, ikuti saja. Yang penting bakat kita tersalurkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Iya. Tapi ya sama orang tua disupport ya. Disupport orang tua. Disupport. Untuk servis audio, balapan tetap disupport. Yang nggak disupport kadang balapan, soalnya kalau pulang biasanya brodol itu
Oh itu kalau balapan nggak disupport ya? Iya. Soalnya mesti rugi. Mesti rugi, iya sih. Seneng balapan itu mesti rugi karena batine kan ya. Iya. Menang gak menang, brodol gak brodol, ya tetap keluar uang. Keluar uang. Keluar uang emang. Tapi tetap diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Cuma nggak ada support ya. Iya. Pakai uangmu sendiri kayak Iya, gitu. iya. Oke sih, masuk sih. Terus untuk servis ini mau sampean perbesar atau gimana? Pengennya diperbesar tapi lebih nggak nerima yang kayak kecil-kecil gitu. Kayak kecil gimana? Kayak power kecil-kecil biasanya ombro 5 ampere gitu-gitu kecil. Karena kayak males gitu kalau kecil-kecil. Bukan anu sih, paling ongkos servisnya murah ya. Ongkosnya murah. Nggak sebanding dengan harganya. Misalkan powernya itu harga totalnya 400.000, mau sampean tego narik biaya 200.000 kan nggak tega kan ya. mungkin seperti itu sih ya katanya. Jadi mungkin minimal yang 5 ampere atau 10 ampere kayak gitu. Ya, 5 ampere 10 ampere gitu. Terus kebanyakan untuk yang mesin power itu kebanyakan pakai trafo atau SMPS. Untuk saat ini trafo masih sering trafo, SMPS cuman 2 kali aja. 2 kali. Iya. Trafonya yang medium, yang 20 ampere, 10 ampere, 30 amperan gitu. oh besar-besar juga ya. Besar-besar. Kadang kalau buat sound gede saya sarankan BTL, kalau buat kecil-kecilan yang non BTL itu. Kebanyakan kelas AB kan ya, itu Sanken atau sih banyak senengannya user pada umumnya. Toshiba. Toshiba ya. Iya. Lebih murahnya atau? Lebih murahnya. Lebih murah ya pastilah. Karena memang daripada Sanken satu set bisa 2 set ya kata Toshiba Iya, ya. bisa 2 set. Saya percaya dah transistor lot itu. Untuk saat ini patokan saya masih lot itu, Pak. Masih percaya berarti lot itu ya? Iya, soalnya kalau saya kadang beli seumpama 5 set gitu, yang 1 set saya pecah gitu. Saya lihat sebelum saya pasang gitu. Lah rugi tadi. Iya, tetapi selanjutnya kan sudah tahu kalau lot ini iya, bagus gitu. Masuk sih, masuk. Rugi juga nih memang kan. Iya. Sudah sering pecah juga jadi koleksi. Untuk gaya pengalaman sampean iki ya, untuk kelas D menurut sampean ya, ojo ndelok aku ya. Iya. Jangan lihat saya sebagai penjual kelas D. Iya. Bagi sampean yang sampean pelajari itu loh, menariknya di mana, terus kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama itu efisiensinya tinggi. Efisiensi daya atau narik sumber listriknya? Efisiensi narik sumber listrik. Soalnya saya dulu AB itu kayak banyak boros listrik gitu kalau Berarti AB. irit setrum ya? Ya, irit setrum. Ya. Untuk yang kedua ringkes. Soalnya tinggal pasang PSU, outspeaker, PSU bias sudah jadi. Nggak perlu banyak final, nggak perlu ngeribet Ya, kabel gitu. Oke, ya, ringkes. itu kelebihannya lah. Terus yang ketiga karena menurut saya sendiri saya cocok dengan karakternya kelas D itu sendiri. Karakter suara dari kelas D gitu. untuk oke cukup lah untuk kelebihannya kakek wis ya. Ya. Nah, kelemahannya ayo. Kelemahannya yang sampean temui. mungkin kalau beli kit jadi itu nggak bisa dicicil itu. Golek sih utangan. Iya. Kalau kelas AB mungkin bisa beli final nyicil satu set dulu gitu. Beli drivernya dulu, Iya. terus finalnya dulu. Iya. Terus Enggak kelemahan yang lain dah. Kalau kelemahan segi ekonomi ini lah. Kelemahan yang lain yang sampai temui lah, misalkan rakit nggak jadi, terus apa gitu loh. ya untuk rakit sendiri saya kesulitan Mas Yan, soalnya belum punya alat yang memadai seperti osiloskop gitu, masih modal AVO saja gitu kalau rakit kelas D biasanya. Terus yang sampai temui kendala dalam ngerakit itu apa yang kelas D itu? Yang Sering- paling apa ya, nggak setat lah, terus gimana? Iya, sering gagal start itu sendiri. Tapi nggak ditemui dulu. Gagal startnya kenapa? Belum. Yang sering itu gagal start karena kualitas IC yang jelek itu sendiri. Enggak, lampu PCB ini belum fix. Sudah fix. Udah fix ya? Sudah. Mungkin kadang IC-nya pas beli yang jelek itu nggak bisa. Terus akhirnya beli di toko lain bisa gitu. Berarti karena part ya dia. Ya, dari part sendiri. Beda ya, full breed ya. Full breed HB juga pernah itu yang HB itu IC IR-nya itu jelek, relay nggak bisa kerja gitu.
relay speaker protect. Berarti protek terus. Ya, protect terus. Nggak mau on gitu. Nggak mau klik relaynya. Terus untuk kelas D itu sendiri sama kan belum begitu paham ya, masih mempelajari ya. Iya, masih mau pelajari sedikit-sedikit. Lah sistem yang mananya sampean agak sulit untuk memahaminya itu? Kayak perubahan dari sinyal analog ke digitalnya itu masih belum ngerti. Memang belum punya siloskop ya? Iya, belum punya jadi siloskop. cuma sekedar dari skematik Ya, pembacaannya. tanam komponen gitu aja biasanya. Untuk sistem lain-lainnya? Komparator Sistem mungkin? juga belum tahu. Mungkin yang Tapi blok diagramnya paham ya? paham. Blok diagramnya paham dari Iya. kelas D itu sendiri. Untuk nggak naik level lagi mungkin kelas D atau gimana? Untuk saat ini masih pengen main-main kelas D dulu sampai Agak hafal ya? Ya, hafal gitu. Baru naik tingkat gitu. Terus untuk misalkan sampai lulus ini berarti kuliah ya S1 ya? kuliah. Kuliah S1 terus harapan sampean itu kerjanya pengennya lah. Kalau saya dulu kan cari yang elektro itu supaya dapat cepat kerja, entah itu di pabrik entah di apa. Kalau sampean apa? Pengennya punya usaha sendiri. Berarti enggak setelah lulus kuliah itu jurusan elektro nggak kepingin kerja di instansi pabrik enggak ya? Tapi Nggak kepingin. usaha sendiri. Ya, pengen usaha sendiri. Kalau usaha sendiri kan butuh modal ya. Iya, Nah itu modalnya anak ada. ada loh, enak kan ya. Enak kalau kuliah disupport orang tua, modalnya sudah ada, enak loh. Enak, tinggal kita, kemauan kita bagaimana. Kalau usaha sendiri di bidang jual beli komponen, terus jual produk atau servis. Untuk pengennya sih punya produk sendiri gitu. Berarti nggak jual komponen dulu. Enggak, jual produk aja. Jadi ingin desain ya berarti ya. Iya. Apapun itu ya. Iya. Yang penting di dunia elektronik Ya, dunia elektronik. atau khusus sound system. Pengennya sih meluas. Enggak cuman sound system aja gitu. Yang penting di dunia elektronik Iya. menghasilkan uang, sikat ya. Ya, gas. Kalau untuk terakhir lah, untuk saran sampean lah bagi yang pemula ingin belajar elektronik, khususnya sound system, apa yang harus dipelajari dulu? Bukan sound systemnya, Ya. tapi elektroniknya, mungkin power. Yang pertama, kalau ngerakit power itu dipelajari dulu, jangan keburu beli ini itu sebelum nanti ngerakit bledos dan menyesal gitu. Lebih baik mempelajari dulu sistemnya gimana, terus cara pemasangannya gimana gitu. Apa mempelajari part-partnya, fungsinya apa? Ya, mempelajari dasar-dasarnya dulu, jangan keburu beli ini itu sebelum nanti menyesal gitu. Kebanyakan emang kayak gitu lebih seperti halnya sudah main sound system bertahun-tahun, input balance belum paham. Iya. Kan kayak gitu ya. Iya. Kalian paham kan ya? Paham. Nah, masih SMA sudah paham input balance dulur ya. Jadi dipelajari lah dulu untuk part-partnya, komponen-komponennya, cara pembacaannya, Iya. kayak gitu ya. Percuma kalau punya alat bagus-bagus tapi nggak ngerti itu sendiri, malah nanti kalau terjadi kerusakan nanti gitu. Berarti dalam waktu dekat ini, apa nggak pengen nabung osiloskop? Pengen nabung osiloskop juga sama audio generator gitu. Masih nabung? Iya, masih nabung. Untuk penunjang kalau belajar-belajar gitu. Terus ada saran lagi mungkin ingin mempelajari, itu kan tadi untuk saran buat pemula yang ingin belajar elektronik ya, khususnya power. Iya. Sekarang saran mungkin ada dulu-dulu yang ingin belajar kelas D, apa yang sampai saranin? Untuk belajar kelas D, pelajari dulu sistemnya sebelum merakit, biar kalau terjadi kerusakan bisa tahu bagian mana yang rusak gitu, yang belum kerja gitu. Harus merakit terlebih dahulu atau beli kit dulu, itu kecilan? Beli kit kecil-kecilan, dipahami sistemnya gitu. Lah belinya di mana? Di dance amplifier. Ikan terselubung itu loh ya. Ikan terselubung. Oke lah, demikian saja lah untuk sedikit ngobrol ngedabrus dengan Mas Alvin, pemuda asal Jawa Tengah yang ikut orang tua merantau di Mojokerto, khususnya Jawa Timur ya. Mas sudah berani menerima servis walaupun masih sekolah. Sudah berani belajar kelas D,
walaupun masih di kelas 2 SMA. Jadi ini sebuah mungkin ambil pengalaman, inspirasinya bahwa elektronik memang nggak bisa belajar secara singkat, Win ya. Iya. Harus terus menerus, bahkan waktunya pun nggak terbatas. Iya. Sampai tahunan, puluhan tahun kita harus mengikuti perkembangan zaman tentang elektronik, khususnya audio itu sendiri ya. Iya. Oke, terima kasih ya dulur ya. Demikian saja Getah Blues bareng Mas Alvin dari Jawa Tengah asalnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.